yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan gymnosperme. Tumbuhan gymnosperme tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperme. Namun, tumbuhan gymnosperme memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Pada strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gymnosperme terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemeg dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru.
Tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru.